Om Swastiastu. Halo sahabat Ganesha, perkenalkan nama saya Nikomang Novi Andiani. Saya sebagai host di sini dalam obrol-obrol santai tentang pelayanan di RSU Ganesha, khususnya di bagian penunjang medis, yaitu instalasi radiologi dan instalasi laboratorium. Di sini saya sudah kedatangan dua narasumber dari masing-masing penunjang medis, yaitu dari bagian laboratorium dan radiologi. Saya punya dua narasumber ini, bisa diperkenalkan dulu, mungkin dari Pak D dulu, bisa diperkenalkan. Terima kasih Novi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadis Muftayase. Saya bertugas di instalasi laboratorium. Saya ditunjuk sebagai koordinator yang dimana jumlah tenaga yang ada di laboratorium yaitu sebanyak 13 orang, administrasi 2 orang, dan 11 orang analis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak D atas perkenalannya. Dari instalasi radiologi bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Lobutu Widya Mustika Putri. Saya sebagai radiografer di instalasi radiologi RSU Ganesha, di mana instalasi radiologi RSU Ganesha itu beranggotakan 6 radiografer, kemudian terdiri dari 2 dokter spesialis radiologi dan 1 fisikawan medis. Oke, langsung saja. Mungkin di laboratorium apa saja sih Pak D yang ada di lab itu sendiri? Mungkin alat-alat, mungkin yang untuk menunjang suatu diagnosa dari dokter ya Pak D ya. Mungkin ada cek lab apa saja mungkin yang biasanya yang dilakukan di RSU Ganesha. Untuk di laboratorium Rumah Sakit Ganesha, kita mempunyai pelayanan terdiri dari laboratorium patologi klinik, BDRS, dan mikrobiologi. Baik, di instalasi laboratorium kita sudah bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap, diantaranya hematologi, kimia klinik, imunoserologi, urinalisa, dan mikrobiologi. Samping itu kita juga sudah tersedia BDRS, yaitu pelayanan darah, di mana kalau dulu setiap ada permintaan pelayanan darah, kita masih mengambil ke UTD Gianyar. Oh, jauh ya Pak D ya? Iya, di mana dulu kendalanya kadang-kadang bisa permintaan darah itu kan kita tidak bisa tentukan ya, kadang-kadang karena pasien kita 24 jam, jadi permintaan darah itu Kurang maksimal. dalam artian permintaannya selama 24 jam, bisa malam, di mana kadang-kadang kita kendala tentang waktu pengambilan dan juga tentang mutunya, jadinya untuk pelayanan darah dulu tidak bisa tercapai. Sedangkan setelah kita tersedia BDRS, jadi stok darah itu sudah ada di BDRS, dan kita setiap ada permintaan darah kita tinggal meng-cross-match saja. Demikian. Ya, berarti untuk sekarang pelayanan di laboratorium untuk darah ya Pak Dia sudah tidak ke UPTD? UTTD lagi. Ya, di bank darah di Gianyar ya Pak Nih? Iya, cuma kita mengambil stok saja ke PMI Gianyar. Sudah bagus sekali ya Pak Dia untuk pelayanan. Sudah bagus, dan pelayanan kita jadinya sangat cepat, dan sangat membantu untuk pasien yang membutuhkan pelayanan darah yang segera. Iya, betul sekali. Dan mungkin untuk dari bagian radiologi sendiri,
alat apa saja yang ada di rumah sakit Ganesha ini ya, khususnya di bagian radiologi. Mungkin ada yang sekarang lebih unggul kan ya di instalasi radiologi sendiri. Baik, untuk dari instalasi radiologi sendiri itu di RS Ganesha ini sudah cukup lengkap, bahkan sudah dibilang sangat lengkap gitu. Dari segi pelayanannya, kami untuk alat sendiri itu ada dari radiologi atau pesawat X-ray konvensional yang biasa kita gunakan untuk ronsen. Kemudian di sini juga sudah tersedia USG, kami melayani juga dari program USG abdomen, urologi, mama, liver, dan itu semua juga sudah lengkap dari USG-nya sendiri. Kemudian ada yang paling baru, kami punya alat CT scan, di mana alat CT scan ini juga 32 slice yang sudah banyak bisa melakukan pemeriksaan yang cukup canggih, karena dari CT scan sendiri itu dapat mencakup untuk pemeriksaan organ tertentu atau organ keseluruhan dalam satu kali pemeriksaan. Jadi itu juga dapat mengefisienkan waktu dari pemeriksaan. Kemudian karena CT scan dapat melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh dari permintaan dari dokter. Jadi dari yang paling terbaru di instalasi radiologi RS Ganesha memiliki alat CT scan sendiri, di mana alat CT scan ini juga tersedia dari 32 slice yang sudah sangat-sangat mencakup ya, semuanya ya, mencakup pemeriksaan semua, di mana dapat memeriksa organ tertentu maupun organ keseluruhan dari satu kali pemeriksaan, dapat mengefisienkan waktu. Kemudian gambaran yang dihasilkan pun itu sangat jelas. Kemudian dapat juga menegakkan diagnosa yang lebih baik dan sangat membantu dokter ya, spesialis ya. Tentu saja. Oke, dan mungkin ada sedikit alur untuk di laboratorium, Pak De, bagaimana alur untuk pemeriksaan laboratorium? Mungkin bisa langsung ke lab sendiri atau harus ke dokter, harus kemana dulu, seperti itu Pak De? Untuk alur pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat jalan yang memang sudah membawa pengantar dari klinisi rawat jalan, bisa langsung ke laboratorium. Nanti sampai di laboratorium, nanti tugas laboratorium akan melihat pengantar lab dan akan memberikan edukasi apakah pasien perlu puasa misalnya, persiapannya perlu puasa dan berapa jam puasanya, seperti itu. Kemudian untuk pasien yang dari luar, biasanya kan ada dua ya pasien yang dari luar. Satu, pasien yang memang bawa pengantar dari lab luar, kemudian pasien yang memang tanpa pengantar ingin periksa langsung ke laboratorium. Nah, untuk alurnya pasien yang memang sudah bawa pengantar dari dokter luar, alurnya itu kita sarankan kita arahkan ke registrasi dulu, pendaftaran. Nanti setelah dari pendaftaran ke laboratorium untuk pengambilan sampel, nanti akan diterima oleh petugas laboratorium. Setelah pengambilan sampel, nanti kalau untuk pasien umum nanti akan diarahkan ke kasir dulu untuk menyelesaikan pembayarannya, kemudian kembali ke laboratorium untuk mendapatkan hasil laboratoriumnya, dan akan ditanyakan kepada pasien apakah pasien mau konsultasinya ke dokter yang ada di Rumah Sakit Ganesha, apa kembali ke
dokter pengirim sebelumnya. Kira-kira untuk waktunya Pak De mungkin berapa menit pasien diselesaikan, hasilnya selesai setelah pasiennya diperiksa Pak De? Ya. Untuk hasil ada dua kategori, ada hasil situ. Kalau situ itu maksimal 30 menit. 30 menit. Sedangkan untuk pasien yang reguler artinya tidak situ maksimal 2 jam. Ya nanti kalau misalnya pasien yang tidak bawa pengantar laboratorium ingin biasanya kan ada pasien misalnya karena panik atau apa segera dia harus cek lab ya, disuruh cek lab, dia langsung ke rumah sakit minta langsung cek lab. Nah alurnya seperti itu. Yang pertama tetap dulu ke pendaftaran, kemudian nanti kita berikan arahan untuk ke poli umum terlebih dahulu untuk mendapat pemeriksaan dari dokter. Dan nanti kalau dari poli umum dokternya memang perlu pemeriksaan penunjang laboratorium, nanti akan dikasih pengantar lab untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Baik, sangat jelas sekali sahabat. Jadi untuk pasien yang dengan membawa pengantar ke Rumah Sakit Umum Ganesha bisa langsung Pak De ya ke laboratorium. Tetapi jika pasien yang tanpa pengantar itu bisa diarahkan ke bagian poli umum ataupun IGD ya Pak De ya, bisa seperti itu. Mungkin alur di radiologi sendiri bagaimana? Baik, untuk alur dari radiologi sendiri tidak jauh berbeda dengan laboratorium. Itu apabila pasien tersebut dari rawat jalan, sudah dari poli, kemudian diarahkan untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Jadi ketika pasien bisa langsung ke radiologi, dan dari radiologi sendiri petugas akan memeriksa apakah ini pasiennya diminta untuk ronsen, CT scan maupun USG. Apabila ronsen bisa langsung dikerjakan pada hari itu juga. Kemudian untuk USG kita biasanya terjadwal karena beberapa USG memang memerlukan persiapan puasa. Kemudian ada juga yang terjadwal untuk dari permintaan dokternya sendiri, mengikuti jadwal kontrol untuk dari CT scan pun ada beberapa yang memang CT scan terjadwal karena butuh persiapan puasa juga. Selanjutnya mungkin apabila ada pasien yang dari luar ingin melakukan pemeriksaan ronsen, seperti mungkin pasiennya sebelumnya jatuh kemudian langsung ke ronsen, ingin di ronsen, sama seperti di laboratorium, kami juga mengarahkan untuk ke registrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru nanti kita arahkan untuk ke IGD maupun ke poli umum. Apabila mungkin di IGD atau di poli umum, dari dokternya sendiri menyarankan atau meminta adanya pemeriksaan ronsen, pasien bisa langsung ke radiologi sendiri untuk melakukan ronsen tersebut. Berarti sama ya, kita harus ke dokter terlebih dahulu ya, untuk pemeriksaan penunjang. Dan mungkin tanggungan apa saja yang bisa kita lakukan di RSUD Ganesha di bagian penunjang ini? Mungkin bisa dari radiologi, Widya dulu. Baik, untuk dari radiologi sendiri itu di radiologi RSUD Ganesha sendiri bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada beberapa kerjasama dengan IKS seperti Jasara Harja, kemudian dari asuransi lain juga bisa. Di sini juga ada umum kita melalui. Mungkin dari lab mungkin ada Pak De asuransi yang ditanggung dari laboratorium di sini Pak De.
di laboratorium pasien yang kita layani itu terdiri dari pasien umum, BPJS, dan kerjasama. Sebagai tambahan informasi, kunjungan pasien yang perlu pemeriksaan penunjang laboratorium itu sudah 90% kita BPJS. Wah, berarti sudah kerjasama dengan BPJS juga. Iya, iya betul. Jadi tidak ada perbandingan ya, Pak. Jadi pasien umum diperlakukan dengan baik atau bagaimana, pasien BPJS diperlakukan beda. Seperti itu kan banyak sahabat di rumah juga berasumsi atau nanti kita pakai BPJS dilakukan seperti ini, lebih baik kita pakai umum, seperti itu. Mungkin ada beda atau bagaimana, Pak? Untuk kita pelayanan pasien itu sama sekali tidak ada bedanya ya. Jadi maupun itu pasien umum, BPJS, kerjasama, kita pelayanannya sama. Ya. Dan di sini kita Rumah Sakit Ganesha untuk pasien di BPJS sama sekali kita tidak boleh iur biaya. Jadi setiap pemeriksaan laboratorium yang diminta oleh klinisi semua kita tanggung. Itu sebagai bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien, khususnya pasien BPJS. Ya, baik sekali itu Pak D. Dan mungkin ada pemeriksaan dari dokter yang kita tidak bisa lakukan mungkin karena alat tidak ada, atau apa kita juga merujuk pasien tersebut atau bagaimana? Untuk pemeriksaan laboratorium yang belum kita bisa kerjakan di Rumah Sakit Ganesha, masih kita rujuk keluar, tentunya ke lab rujukan yang sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Ganesha. Oke, di sini kita sudah sangat jelas sekali di penunjang medis ini sudah sangat lengkap ya, dimana di khususnya laboratorium dan radiologi sendiri sudah mempunyai alat-alat yang sudah berkembang ya di era sekarang ini, dan untuk pasien-pasien di luar di sana mungkin jangan khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Umum Ganesha dan memeriksakan diri jika ada keluhan seperti itu. Jadi hasil yang nanti akan didapat nanti bisa dijelaskan oleh dokter yang sudah kembali ke dokter pengirim, nanti dijelaskan bagaimana hasil dari hasil laboratorium dan hasil radiologi seperti itu. Dan untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Yang tutup Rama Santi Om, Santi 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 Om.